Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Amalia Rasid, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya mengajar di SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pada modul 1.1.8a yaitu koneksi antar materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu yang pertama adalah tempat persemaian benih kebudayaan, dan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pendidikan itu adalah menuntun. Tuntunan di sini adalah tuntunan yang sesuai dengan kekuatan kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman. Tuntunan yang berhamba pada anak, berpusat pada anak, dan mengutamakan kepentingan anak. Tuntunan yang memerdekakan, yang membuat anak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tuntunan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak secara budi dan pekerti. Tuntunan ini akan membuat anak selamat dan bahagia. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya terlalu fokus pada ketuntasan materi. Yang penting materi selesai sesuai dengan kurikulum. Yang penting saya transfer pengetahuan. Saya tidak mendalami karakteristik tiap murid yang berbeda-beda, sehingga penilaian pun didominasi aspek kognitif. Dan tolak ukur pun sama. Jadi meskipun anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda, tetap diukur dengan tolak ukur yang sama. Kemudian sebelum saya mempelajari modul ini, semua murid hanya sebagai objek. Jadi pendidik yang menentukan peranan, pembelajaran terpusat pada pendidik. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Semua anak memiliki keistimewaan, sehingga tolak ukur tiap anak pun harusnya berbeda-beda sesuai dengan potensi mereka. Sehingga nanti yang dinilai adalah proses mereka mencapai tujuan masing-masing. Kemudian, pembelajaran tidak hanya mempertimbangkan aspek pengetahuan saja, tidak hanya kognitif, namun terdapat aspek psikomotorik, afektif, sosial, spiritual, dan budaya. Yang terakhir, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Murid adalah subjek, murid adalah pusat, student center, jadi pembelajaran berhamba pada murid. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya melakukan analisis, diagnostik, non-kognitif, dan kognitif. Dari hasil analisis ini, kita bisa memetakan kemampuan anak, minat anak, bakat anak, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar menghamba pada anak. Yang kedua, kita merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berbagai macam permainan di dalamnya, sesuai dengan prinsip student center. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas modul 1.1.8a. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.